Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Lela Rahmat dan sini juga ada rekan saya Dan saya Dimas Triyu dalam acara NTV Weekend. Ya, di sini kita akan mengulas dan membahas satu berita yang merupakan jadi topik trending dan juga tidak ada satu berita lagi, tapi banyak. Ya. Banyak berita yang perlu diulas lagi, dibahas lagi di sini yang menjadi viewernya banyak dan juga topik trending di kanal YouTube NTV. Nah, kita berita utama ya, kali ini kita akan membahas. Silakan. Jadi di berita pertama yaitu ada 1 bulan ada 400 janda baru di Banyuwangi. Berikut liputannya untuk Anda. Sebanyak 4.027 pasangan suami istri di Banyuwangi telah mengajukan perceraian. Angka itu terbilang cukup fantastis sebab terjadi saat pandemi seperti ini. Angka tersebut juga menjadi catatan tersendiri bagi Pengadilan Agama Banyuwangi. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Subandi mengatakan, dari 4.027 pasangan suami istri yang telah mengajukan cerai, yang sudah mendapatkan keputusan dan resmi disahkan bercerai oleh Pengadilan Agama Banyuwangi mencapai 3.602 orang. Berdasarkan data yang ada, Subandi merasa turut prihatin karena permohonan kasus cerai didominasi oleh pasangan berusia produktif dan masih muda. Dari data tersebut muncul keterangan, pada bulan Januari terdapat 774 kasus perceraian, Februari 549, Maret 562, April 372, Mei 382, Juni 660, Juli 316, Agustus 446. Kemudian jumlah cerai gugat dari pihak perempuan sebanyak 2.762 dan cerai talak dari pihak laki-laki sebanyak 1.265 perkara. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi ini menambahkan tingginya kasus perceraian disebabkan tidak adanya kesiapan fisik maupun mental yang berakibat terjadinya pertengkaran rumah tangga sehingga berujung pada perceraian. Dia menjelaskan pasangan usia produktif antara umur 20 hingga 30 tahun ini kebanyakan melakukan cerai gugat. Artinya pihak istri yang mengajukan perceraian terlebih dahulu. Dengan rata-rata disebabkan kasus kekurangan ekonomi serta dampak kurangnya filter terhadap penggunaan media sosial. Adapun kecamatan yang terbanyak mengajukan perceraian di Kabupaten Banyuwangi adalah Kecamatan Muncar dan Genteng. Oleh karena itu perceraian di sini ini diantaranya dilatar belakangi dengan adanya kalau menurut data yang saya terima di sini adalah masalah pertengkaran kekurangan ekonomi. Dan tidak kalah pentingnya sekarang ini di sini banyak sekali kaitan dengan masalah medsos itu. Sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya angka perceraian di Bumi Blambangan ini, pihak Pengadilan Agama Banyuwangi telah melakukan MOU dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan terkait masalah perlindungan anak dan perempuan pasca perceraian. Dari Banyuwangi, Muhammad Hussein, Nasional TV melaporkan. Waduh, kita barusan melihat cuplikannya ya. Ternyata penyebab yang menjadi perceraian itu paling banyak itu ekonomi Dan juga pandemi. Nah, iya, pandemi dan ekonomi, waduh jadi satu ini. Makanya ya untuk para calon pengantin diperkirakan tuh harus siap dulu. Siap fisik dan juga siap Siap mental. ya untuk karena ini perekonomian. merupakan suatu hal yang sakral juga. Iya. Jadi kalau kita mau menikah, seenggaknya kita bisa mempertanggungjawabkan diri kita dulu lah ya, baru kita menikah. Karena menikah itu bukan mikir seneng atau enaknya aja, karena kedepannya juga dipikir. Ya. Dan dampak dari perceraian ini banyak, terutama yang punya anak. Kasihan anaknya. Iya. Anaknya jadi korban perceraian orang tua dan anak itu kurang kasih sayang ya, dan takutnya nanti setelah dewasa anaknya bisa ngikutin jejak orang tuanya. Iya, itu bahaya sekali. Bahaya sekali pemirsa. Dan jika dibiarkan angka perceraian di Banyuwangi itu bisa tinggi. Nah, gini bingung nih ya gimana cara mengatasinya ya. Semoga pemerintah bisa mempunyai saran atau solusi untuk agar hal ini tidak lagi terjadi. Nah, seenggak-enggaknya grafiknya rendah lah ya, tidak menaik seperti ini. Dan umur produktif yaitu antara 18 sampai 25 tahun. Nah, iya, jadi kebanyakan memang perceraian
perceraian terjadi di usia muda ya, makanya lagi-lagi ya kalau mau menikah emang harus dimatangkan dulu usianya. Dan perceraian yang banyak di Kabupaten Banyuwangi ini terjadi di 2 kecamatan, yaitu Muncar dan Genteng. Wah, kebetulan Muncar itu rumah saya, ini gimana Ini nih? harus hati-hati. Nah iya, kebetulan saya juga mau menikah pemirsa, semoga hal itu juga tidak terjadi sama saya, dijauhkan dari saya. Amin. Nah, kita beralih ke berita berikutnya, yaitu sekolah jadi sarang ular kobra. Kok bisa? Ini liputannya untuk Anda. Lama tidak dihuni siswa lantaran penerapan PPKM, sekolah di Desa Benculu, Kecamatan Celuring dijadikan sarang king cobra. Hal itu diketahui saat 4 orang pekerja memindah genting yang akan segera dipakai untuk ruang kelas baru. Salah seorang guru MI, Marhaban, mengatakan saat pekerja memindah genting tidak mengetahui jika di bawah tumpukan genting yang berserakan itu ada sarang ular king cobra. Bahkan para pekerja itu juga melihat induk ular yang siap siaga menyerang. Panjang ular berbisa itu sekitar 2 meter, sedangkan lingkar badan sebesar lengan tangan orang dewasa. Tak hanya induk ular saja yang ditemukan, para pekerja itu juga menemukan sebanyak 20 butir telur king cobra di lokasi tersebut. Atas temuan tersebut, selanjutnya pihak sekolah menelpon petugas pemadam kebakaran Banyuwangi untuk meminta bantuan pertolongan. Mendapat laporan itu, anggota pemadam kebakaran meluncur ke sekolah tersebut. Diketahui sekolah tersebut bersebelahan dengan area persawahan. Ruang kelas yang berdekatan dengan sarang ular king cobra adalah kelas 1 dan kelas 4. Saat ini ular diduga king cobra tersebut belum ditemukan. Sementara itu, para murid dihimbau untuk waspada. Ketika bermain kemarin tuh ada ular kobra di belakang gedung, yang kebetulan di belakang gedung itu tempatnya sisa-sisa bangunan kayak kayak batu rejeng, genteng itu taruh di belakang gedung, kebetulan dekat sawah. Itu jenis ular apa? Berita yang bukan berita yang saya tahu kobra, Pak. Panjangnya kira-kira berapa? Ya kurang lebih hampir 2 meter. Dari Banyuwangi, Krida Herbayu, Nasional TV melaporkan. Waduh, ngeri sekali ya, kok bisa ular ini masuk di sekolah, di tempat belajar. Nah, biasanya kan ular ini di hutan atau di sawah. Ini di pekarangan sekolah. Lah ya, ini bisa masuk di ruangan, dan untungnya ya pemirsa ya, di situ itu nggak ada korban. Dan kebetulan waktu itu sekolah sepi, jadi tidak ada proses mengajar, apalagi karena pembelajarannya daring. Nah, dan bisa dibayangkan kalau di situ ada para siswa gimana. Nah, pastinya Tentunya mereka tidak ada yang tergigit sama iya, waktu pastinya peristiwa mereka itu ya. terkena gigitan ular nih kalau di sana. Dan solusinya apa nih kalau misalnya kita tidak sengaja kena gigitan ular tersebut? Tentunya harus cepat membawa mereka ke rumah sakit terdekat supaya bisa disembuhkan dan disehatkan seperti biasa. Tapi alhamdulillah ini tidak ada korban. Ya. Dan ini bisa menyebabkan trauma sendiri bagi para siswa. Nah, Takut iya. untuk kemana-mana Iya. atau sampai. Apalagi ini kejadiannya di sekolah ya, takutnya setelah dia digigit ular di sekolah, Takut gak mau sekolah. Iya itu, udah mah aku nggak mau sekolah, kenapa takut ada ular. Nah itu bahayanya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di depan layar televisi Anda. Nah kami akan kembali mengulas berita yang menarik tentunya. Tetaplah di NTV Weekend. Ya pemirsa, kita lanjut ke berita berikutnya, yaitu ada musim kawin merak. Wah. Cantik banget itu, kita bisa lihat liputannya. Musim kawin burung merak berlangsung mulai Juni hingga Oktober. Burung merak jantan yang mengembangkan bulu ekor bisa disaksikan langsung oleh para wisatawan. Saat ini burung merak banyak yang berkumpul di Padang Savana Sadengan. Suwardi, tenaga teknis pembina Habitat Unit Sadengan, mengatakan kedatangan burung merak ke Padang Savana Sadengan itu untuk melakukan perkawinan. Di Sadengan, wisatawan dapat melihat merak yang sedang mencari pasangannya. Musim kawin burung merak berlangsung mulai Juni hingga Oktober setiap tahunnya. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Alas Purwo, diharapkan tidak menimbulkan suara gaduh dan tetap tenang, sebab bisa membuat burung merak takut. Selama musim kawin, biasanya banyak burung merak jantan yang berkeliaran di jalan utama. Maka dari itu, diharap para pengunjung berhati-hati saat melintas. Puluhan merak yang sedang mencari pasangan juga dapat disaksikan secara langsung di Padang Savana Sadengan. Saat ini petugas terus melakukan pemantauan terhadap burung merak agar dapat berkembang biak di habitat aslinya. Selain itu, selama musim kawin ini ada beberapa burung merak ditangkarkan agar terhindar dari ancaman predator di TN Alas Purwo.
Saat ini kemarin sudah bulan 8 Mas, musimnya kawin merak sampai bulan 10 itu sudah mulai bulan 11 mulai rontok ekornya, terus musim angkrem lah yang induknya, nanti bulan 1 sudah mulai menetas gitu Mas. Terus kawasan Alas Purwo ini apa sering dilintasi hewan-hewan liar Pak? Ya kalau di sini sering dilintasi hutan-hutan satwa liar, tapi ya tidak begitu buas lah. Tapi kalau mulai jam 5 sampai malam sudah melintas di jalan-jalan, untuk pengunjung harus hati-hati. Dari Banyuwangi, Krida Herbayu, Nasional TV melaporkan. Wah, ini Lela pernah nggak ke Alas Purwo? Pernah dong. Kalau aku nggak pernah. Gimana, pernah melihat Rugi merak kamu, kawin apa gimana? rugi kamu kalau nggak pernah ke Alas Purwo, karena Alas Purwo itu punya keindahan yang luar biasa. Selain Wah, pantainya juga harus ke Alas hewannya Purwo ini. nih. Yaudah deh, kita balik lagi ke hewan merak gini ya. Biasanya kalau jantan tuh identik dengan ganteng. Nah, kalau buat merak ini bukan. Kalau jantan tuh identik dengan cantik. Kenapa? Cantik sayapnya. Ya itu karena sayapnya bisa melerah-melerah sih, kayak kipas gitu. Jadi dia itu menarik betinanya pada musim kawin di bulan Juni sampai Mei ini. Nah, di dalam hutan itu ada satu merak jantan dan dikelilingi oleh tiga merak betina. Wah. Sanggup ya? Sanggup dong. Dan untuk pemirsa, hati-hati di jalan karena banyak sekali merak yang berkeliaran. Nah iya, Kasian. untuk pemirsa yang melewati jalanan Alas Purwo itu diharap berhati-hati, atau kalau naik kendaraan lebih dipelanin lagi, takutnya ada merak lewat nanti terlindas, kan sayang dengan kecantikannya itu. Jadi memang harus perlu dijaga ya ke hewan yang ada di Alas Purwo tersebut. Ya pemirsa, kita ke berita selanjutnya, yaitu kakek cabuli 2 bocah sekaligus. Waduh, yuk kita bisa lihat dulu cuplikannya. Kelakuan kakek asal desa Geladak, Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi ini tak pantas ditiru. Pria berusia 64 tahun itu tega mencabuli 2 bocah di bawah umur saat sedang bermain di sekitar kebun buah naga. Kanit Reskrim Polsek Rogo Jampi itu Maskur mengatakan, awalnya anggota Reskrim Polsek Rogo Jampi mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kedua korban berinisial MS 7 tahun dan AA 8 tahun. Parahnya lagi, kedua bocah itu diiming-iming uang oleh pelaku agar mau menuruti kemauan bejatnya. Aksi pencabulan pelaku itu dilancarkan di sebuah pondok yang berada di dalam kebun buah naga yang terletak di Dusun Lateng, Kecamatan Geladak, Kecamatan Rogo Jampi. Akibat perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun. Hingga kini polisi masih melakukan penyidikan terkait kasus pencabulan tersebut. Penyidikan menetapkan saudara S sebagai tersangka. Dari Banyuwangi, Muhammad Hussein, Nasional TV melaporkan. Waduh, miris sekali, kok bisa ya? Yaitu biasanya kan tempat kebun buah naga itu konsentrasinya untuk menanam tanaman di situ, menyehatkan tanaman, memupuk, menyiram. Nah, ini malah dijadikan tempat yang benar-benar salah ya, yaitu tempat mencabuli anak 2 tersebut. Kasihan sekali ini. Dan takutnya ini nanti bisa mempengaruhi psikis anak ya. Anak menjadi insecure, ada ketakutan sendiri, nggak bagus lah pengaruhnya. Jadi untuk ibu dari anak tetap jaga, tetap pantau anaknya, apalagi masih kecil. Dan untuk orang tua korban ya, semoga diberi ketabahan, kesabaran. Dan juga untuk pemirsa di rumah yang punya anak kecil, tolong anaknya lebih diperhatikan lagi atau dipantau ya, supaya anaknya tidak keluyuran kemana-mana. Kalau kayak gini kan akibatnya fatal banget. Misal kasihan juga di usianya yang masih bocah seperti ini. Untuk hukuman kakek kakek ini usia 60 tahun loh. Dihukum selama 15 tahun. Kalau ditambah udah berapa? 75 tahun. Waduh, takutnya nih kakek malah meninggal di penjara, Kek. Makanya, Kek, lihat umur, jangan lakukan ini lagi ya, Kek ya. Karena seorang orang tua itu seharusnya jadi panutan, jadi contoh yang baik. Iya, kalau kakeknya pikirannya kemana-mana, mending gak usah di kebun deh, Kek, di rumah aja, Kek ya. Aduh.
Ya pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya yaitu pencuri celana dalam. Ini sangat meresahkan warga. Wah, jelas Kita ini lihat ya. liputannya berikut ini. Aksi pencurian pakaian dalam sempat terekam CCTV di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Aksi pelaku juga semakin meresahkan warga lantaran banyak pakaian dalam milik warga yang hilang saat dijemur. Tak hanya mencuri pakaian dalam perempuan, pelaku pencurian itu juga sempat mengambil boneka, bahkan boneka itu kemudian diberlakukan seperti boneka seks dan pelaku menggauli boneka beruang tersebut. Warga menemukan boneka itu terbuang tak jauh dari jemuran. Oleh pelaku, boneka beruang itu dirobek bagian selakangannya. Warga juga menemukan adanya cairan mirip sperma di lubang boneka yang rusak tersebut. Ya, kurang lebih adalah CD 10, BH-nya ada 5, baju tidur lingerie-nya ada 1, terus celana dalam anak saya ya kurang lebih 4 atau 5. Terakhir bulan kemarin tanggal 4 September sekitar pukul 3 sampai 4 lah, kurang lebih sekitar sebelum subuh itu terekam CCTV. Warga mengaku berkali-kali kehilangan celana dalam perempuan dalam kurun waktu setidaknya 7 bulan terakhir. Atas peristiwa ini membuat warga setempat resah. Mereka harus menjaga cucian yang sedang dijemur agar tidak dicuri oleh pelaku yang diduga memiliki kelainan seksual tersebut. Ada kesamaan kalau saya lihat itu Mas, kasusnya dalam-daleman yang diambil, laptop, uang Jepang, terus celana dalam sama BH daleman itu, sama boneka, tapi kalau bonekanya nggak diambil, cuma pas kelaminnya boneka itu disobek itu. Dari Banyuwangi, Krida Herbayu, Nasional TV melaporkan. Wah, berita ini cukup menyenangkan kepala saya ya. Biasanya orang mencuri itu mengambil uang atau barang mewah. Ini mencuri celana dalam. Nah, iya, makanya kamu kalau di rumah hati-hati jemur pakaian dalam. Jemurnya di depan. Nah, itu. Takut ini jadinya. Dihitung dulu ya ada berapa ya. Misalnya ada 10, tapi kalau dilihat lagi diperiksa lagi kok kurang, ada 7. Ada pencurian. Pencurinya ini sepertinya. Ya, jadi pemirsa ya, untuk di rumah itu lebih hati-hati lagi menjaga barang-barangnya, meskipun itu pakaian dalam sepele tapi dibutuhkan. Nah, iya sekali. Dan ini saya melihat video cuplikannya barusan ya, si pelaku ini memakai topeng dan topengnya dari celana dalam. Nah iya, bisa dibayangkan nggak? Bau nggak ya itu? Nah itu celana dalam biasanya dipakai di tempat tertentu, tempat yang intim. Ini dipakai di muka, pemirsa. Bisa bayangin nggak pemirsa seperti apa ini? Aduh, ini orang perlu kayaknya dibawa ke psikiater. Dan katanya lagi itu dia juga mencuri boneka dan digauli. Boneka yang biasanya lucu, yang biasanya kaum hawa sukai, yang dipeluk-peluk, yang disayang-sayang, merupakan sebuah barang yang menggemaskan ya. Ini malah digauli hingga lubang, pemirsa. Nggak tahu ini gimana ini sampai seperti ini. Dan setelah diperiksa, di dalam boneka itu ada sebuah cairan yang mirip sperma. Waduh, parah ini berita ya. Ya pemirsa, ini ada berita selanjutnya ya. Ini enak-enak makan di warung, kendaraannya hilang. Penasaran kan seperti apa? Tapi jangan kemana-mana dulu pemirsa, kami akan kembali tentunya. Tetap di NTV Weekend. Ya. Pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya, yaitu beli bakso sepeda motor raib di gondol maling. Berikut liputannya untuk Anda. Aksi pelaku pencurian di Desa Petahunan, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang ini terbilang nekat. Sebab dalam rekaman CCTV pelaku dengan santai merusak lubang kunci sepeda motor milik korban yang diparkir di depan warung bakso Bos. Tak sampai 5 menit sepeda motor Honda Beat bernomor polisi P6704TH milik korban pun raib di gondol pelaku. Atas kejadian itu korban diperkirakan mengalami kerugian hingga 15 juta rupiah. Selanjutnya korban pun melaporkan aksi pencurian yang menimpanya itu ke polisi. Selain itu korban juga memiliki bukti rekaman CCTV saat pelaku merusak lubang kunci sepeda motornya tersebut. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian sepeda motor itu. Sebab aksi pelaku terbilang berani dan nekat lantaran dilakukan di lingkungan ramai dan padat penduduk. Sekitar jam 7 lewat 12 menit di depan warung Bos. Di warung Bos ya. Mas, untuk itu ada yang kelihatan orang atau tidak, Mas? Enggak ada. Cuma kelihatan CCTV ya?
habis nganterin anak bos itu langsung pulang, terus beli buat buat masak, buat lauk lah. Sekalian naruh helm sama ngambil apel aja. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Waduh, aku lihat beritanya nih gimana ya, mau ketawa, dia tuh kehilangan barang, tapi nggak ketawa ya, beritanya cukup lucu. Kita bayangin aja deh, kita enak-enak makan bakso, pulang sampai kenyang, lah kok ngecek di parkiran tiba-tiba motornya hilang. Waduh pemirsa ya, jadi kita itu harus lebih hati-hati lagi ya kalau di warung ya. Jangan enak makan aja, tetap tapi dipantau, dicek ya kendaraannya. Belum tentu di situ ada tukang parkir yang bisa menjaga motor kita. Karena belum tentu ketika kita menaruh sebuah barang motor tersebut ya, belum tentu tempat tersebut itu aman pemirsa. Dan untungnya ada CCTV. Kita bisa melihat pelakunya di kamera tersebut. Tapi di pelakunya belum ketangkap, Lela. Iya. Jadi masih harus hati-hati warga Lumajang ya. Ya, untuk pelaku memang belum ditemukan ya. Semoga aparat kepolisian bisa menemukan pelaku tersebut ini dan pelaku bisa menerima tanggung jawab. Ya, menerima hukuman sesuai apa yang dia lakukan. Ya pemirsa, kita ke berita selanjutnya yaitu burung albino cendet ada di Jember. Seperti apa liputannya? Yuk, lihat aja. Inilah video pertama kali burung cendet berbulu putih saat ditemukan Usman Jaini, warga Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Jember. Ia tidak sengaja menemukan burung itu saat sedang membersihkan rumput ilalang di tengah kebun jeruk miliknya. Awalnya, ia menemukan 2 ekor anakan burung yang baru saja menetas dari cangkang telur, dengan kondisi 1 ekor berbulu putih dan 1 ekor lainnya berbulu coklat. Setelah dilihat lebih dekat, burung tersebut adalah burung berkicau jenis cendet yang biasa hidup di tengah perkebunan dan persawahan. Lantaran burung tersebut langka dan unik, ia pun membawanya pulang untuk dipelihara. Penemuan burung tersebut pun didengar oleh para pecinta burung berkicau. Tak tanggung-tanggung, bahkan burung langka miliknya itu pernah ditawar hingga 30 juta rupiah. Selain berbulu putih dan bermata merah, burung cendet miliknya lebih jinak dibandingkan dengan burung cendet pada umumnya. Saya waktu itu kebetulan ke sawah. Ada indukan burung ini bunyi, lalu saya tengok kok ada sarang burungnya itu, ada anakan burung ini. Ada berapa? Ada 2 lalu saya ambil kok. Yang satu itu aneh, yang satu itu putih, yang satu mungkin warna aslinya burung pendet. Bagi pecinta burung berkicau jenis cendet, burung yang ditemukan Usman Jaini kerap disebut burung cendet albino yang mempunyai keunikan tersendiri dan suara kicau yang berbeda. Alhasil sejumlah tawaran hingga puluhan juta rupiah dianggap hal yang wajar karena memang termasuk burung yang unik. Kalau untuk yang jenis ini biasanya itu dikenal dengan nama albino. Dan itu kan jarang terjadi muncul kecuali dia punya terah albino atau darah dari indukannya itu punya gen albino. Nah, kebanyakan kan yang terjadi itu kan di burai batu. Cuma kalau untuk cendet sendiri kan kita nggak bisa memilih kan indukan yang kayak bagaimana, itu kan terjadi secara alami. Jadi kan ini artinya tuh murni dari alam, jenis albino yang ini. Tapi memang jarang, Pak ya? Jarang sekali. Saat ini, Usman Jaini terus memelihara burung cendet albino tersebut dan masih belum berencana untuk menjualnya. Karena selain unik, dirinya juga menganggap penemuan ini adalah sebuah rezeki dari Yang Maha Kuasa. Dari Jember, Hisyam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Wah, ini sangat unik sekali, ditawar hingga 30 juta. Kalau Lela sendiri dilepasin atau enggak? Kalau aku pribadi sih ditawarin dengan harga 30 juta hanya burung kayak gitu. Waduh, udah deh jual aja deh, yang penting aku bisa mengantongi 30 juta itu. Dan burung albino ini indah sekali ya matanya ya, merah. Matanya merah, bulunya putih. Bulunya putih bersih kayak salju. Tapi ini sama pemilik burung tersebut masih dipertahankan ya? Karena akan diikutkan lomba kicauan burung. Aduh, akan diikutkan lomba kicauan burung. Jangan-jangan ini yang punya burung albino ini dipertahankan ini harganya 30 juta. Siapa tahu bisa naik lagi. Naik berhubung saya suka lihat uang, ini saya terima aja kalau saya pribadi. Gitu. Ya, semoga keberadaan burung albino ini bisa terjaga ya, karena ini burung indah sekali. Sangat langka juga. Semoga tetap dilestarikan dan terjaga nanti biar anak cucu kita bisa melihat keindahan dari burung albino ini.
Ya pemirsa, jangan kemana-mana, masih ada berita yang unik dan menarik. Tetap di NTV Weekend. Ya pemirsa, kembali lagi dalam acara NTV Weekend. Ya pemirsa, ini ada berita yang viral dan sampai ada 2.700 viewer yang ada di kanal YouTube Nasional TV Official. Nah, ini beritanya adalah onani di atas sepeda motor. Seperti apa kan? Yuk kita lihat cuplikannya. Seperti inilah video amatir berdurasi 7 detik yang viral di dunia maya. Diduga video amatir tersebut terjadi di Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Dalam video tersebut terlihat jelas seorang pria yang mengendarai motor sambil melakukan onani. Eka Prianto, salah satu warga Banyuwangi yang sudah menonton video amatir, mengatakan kelakuan orang tersebut sangat meresahkan. Sebab kelakuannya tersebut sungguh tidak wajar dan melanggar etika. Warga berharap pria yang ada di video itu segera ditertibkan oleh aparat agar tidak meresahkan warga di Banyuwangi. Warga takut jika tindakan pria tersebut semakin kurang ajar dan membuat resah warga. Hingga saat ini video tersebut masih beredar luas di media sosial. Sedangkan untuk identitas pria juga masih belum diketahui pasti. Namun warga meyakini jika pria itu merupakan warga Banyuwangi wilayah selatan. Itu tindakan yang ada di video itu sungguh tidak terpuji dan sangat meresahkan masyarakat. Dan itu jangan sampai terjadi pada yang lainnya. Tidak perlu dicontoh, itu sangat tidak terpuji. Apa harus ditindak gitu? Ya, harus tindak tegas oleh pihak yang berwajib karena sangat meresahkan masyarakat dengan beredarnya video seperti ini. Ya, harus lebih berhati-hati, jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi dengan yang lainnya karena ini sangat merugikan masyarakat semuanya. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Wah, kok bisa? Apakah tidak malu dipertontonkan kepada orang-orang yang lain yang sedang berkendara? Ya, ini onani di atas sepeda motor, dan padahal di samping-sampingnya tuh banyak orang loh ya yang kesana kemari, sampai ada yang videoin dia nggak tahu. Waduh, padahal dia itu sudah punya 2 istri dan 4 anak pemirsa. Itu gara-gara tidak diberi jatah selama 2 hari. Waduh, nggak diberi jatah 2 hari aja sudah bingung kayak gini. Makanya buat pemirsa di rumah, khususnya ibu-ibu ya, bapaknya sering kasih jatah aja deh, biar kayak gini jadinya. Aduh, dan video ini sudah mulai menyebar kemana-mana ya, dan tentunya untuk keluarga pasti malu, rasa malu melihat hal tersebut. Dan ini kononnya tersangka ini memang memiliki sebuah kelainan, yaitu kelainan seksual memang ya. Jadi kemarin sudah diperiksa lebih lanjut oleh pihak yang terkait. Pemirsa, berita berikutnya yaitu pelaku kasus suami memasukkan terong ke dalam kemaluan istri. Berikut liputannya untuk Anda. Sidang replik secara online digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Situbondo. Dalam persidangan tersebut digelar kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa HJ dengan korban yang merupakan istrinya sendiri. Kasus tersebut bermulai lantaran terdakwa kesal sering diejek saat berhubungan badan. Terdakwa tak tahan lantaran terus dihina karena tidak dapat memuaskan istrinya sendiri saat berhubungan intim. Kekesalan terdakwa pun memuncak sehingga ia nekat memasukkan terong dan mentimun ke dalam alat kelamin istrinya tersebut. Kasus kekerasan dalam rumah tangga itu berakhir saat dibacakannya putusan hasil jaksa penuntut umum bahwa HJ didakwa pasal 46 Junto, pasal 8 huruf A, Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Terdakwa dijatuhi tuntutan yang 3 tahun penjara dengan ancaman kurungan 12 tahun kurungan penjara. Usai diputuskannya dakwaan itu, HJ mengaku menyesal dan khilaf sebab perbuatannya itu memang tidak bermoral, terlebih dilakukan terhadap istrinya sendiri. Awalnya pasangan suami istri ya, yang sah dan terdaftar ada akte pernikahannya juga. Kenapa sampai melakukan perkara ini? Karena ada kekerasan seksual terhadap istrinya. Dan akhirnya istrinya sampai melaporkan tersangka karena memasukkan ke alat vital itu menggunakan terong dan timun. Sampai 2 kali gitu? 2 kali. Terus sampai saat ini prosesnya sudah? Tadi hari ini sidang replik dan untuk agenda minggu depan putusan. Dari Situbondo, Hairul Rahman, Nasional TV melaporkan.
Waduh, saya sebagai perempuan ngelihatnya juga miris sekali ya. Ini terong mentimun itu kan sayuran, biasanya dibuat lalapan disajikan untuk makanan. Tapi ini disalahgunakan. Dimasukkan di area yang bukan tempatnya. Dan kekerasan rumah tangga itu bukan dari kekerasan fisik seperti dipukul atau ditampar, seperti itu bukan ya. Dan ini juga masuk berita kekerasan dalam rumah tangga. Untuk suaminya ya lebih sabar lagi menghadapi istrinya biar hal tersebut tidak terjadi. Dan untuk istrinya kalau ngomong dijaga ya, jangan sampai ngomong hal yang sensitif, misalnya terkait ranjang ini ya. Jangan bilang kalau suaminya tidak bisa memuaskan, apalagi suaminya yang emosian. Ya takutnya tidak bisa menerima dan hal ini terjadi. Dan untuk hukuman kira-kira berapa? 2 tahun ya? Divonis 2 2 tahun tahun. Semoga dengan hukuman yang diterima oleh pelaku ini ada kejerahan tersendiri dan hal sedemikian rupa tidak lagi terjadi, pemirsa. Pemirsa, ada santri keracunan nasi goreng. Kok bisa? Berikut liputannya untuk Anda. 4 orang santriwati di Pondok Pesantren Al-Azhar Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi mengalami keracunan ringan usai menyantap nasi goreng. Mereka mengeluhkan sakit pada perut, muntah hingga diare. Meski demikian, pihak pengelola pondok pesantren menolak jika peristiwa yang menimpa santrinya itu disebut sebagai sebuah insiden keracunan massal. Selain itu, pihak pondok pesantren juga enggan memberikan informasi terkait adanya kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolsek Muncar Kompol Muhammad Zainuri menyebut pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lokasi kejadian bersama petugas puskesmas. Dari hasil pemeriksaan petugas medis, diduga keempat santriwati itu mengalami keracunan makanan. Untuk saat ini kondisi keempat santriwati tersebut sudah membaik, namun masih menjalani perawatan di UKS Pondok Pesantren Al-Azhar Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Terus langsung kami ke sana, datang ke pondok untuk menanyakan. Namun pondok tidak memberikan jawaban, artinya tidak ada. Terus kami cek lagi, kami perintahkan anggota untuk terus mencari informasi. Setelah kita cari informasi, dan dari informasi itu memang dari keterangannya pondok sana, hari Rebu jam 18 itu, sore maghrib itu ya. Ada salah satu santri perempuan itu, santriwati itu membeli makanan, nasi goreng di koperasi pondok itu. Kemudian dibawa ke pondok, dibawa ke asrama, dimakan berempat ya. Setelah dimakan berempat, sudah ketika mau sholat tahajud jam 2 dini hari Kamis itu, keempat santriwati ini merasa perutnya mules. Terus BAB, setelah BAB selang beberapa saat atau jam itu terasa pusing-pusing kepalanya. Kemudian paginya hari Kamis itu dia melaporkan ke urusan kesehatan pondok. Dari Banyuwangi, Krida Herbayu, Nasional TV melaporkan. Ya pemirsa, biasanya kita kan membeli makanan, nasi itu untuk mengenyangkan perut kita biar nggak lapar lagi ya. Tapi ini bisa sampai keracunan. Nah ya, pengennya kenyang, badan jadi sehat, biar berenergi lah. Ini malah lemas akibat keracunan. Dan untungnya korban ini cepat-cepat dilarikan di rumah sakit terdekat ya. Dan himbauan untuk penjual makanan itu, tolonglah kalau makanan sudah basi jangan dijual lagi ya. Meskipun itu kita ada perhitungan untung rugi, tapi nantinya kan juga merugikan juga ya untuk penjualnya karena bertanggung jawab si korban tersebut. Dan jika ingin membeli sesuatu diperiksa dulu, dan untuk tempatnya apakah sudah bersih, apa ada lalat atau gimana, itu juga kamu juga habis lihat video ini ya. Iya. Habis kalau sebelum makan dicek dulu, dicium dulu tuh nasinya basi apa enggak. Mungkin saking laparnya langsung dimakan. Karena perut keroncongan, langsung dimakan aja. Bener kenyang, akhirnya kenyang jadi keracunan. Waduh, muntah-muntah mual ini, jadi makanan yang kita makan balik lagi muntah ini ya. Kamu pernah keracunan? Belum pernah. Waduh, udah deh jangan dicoba. Aku juga gak pernah. Ya pemirsa, itu tadi beberapa berita yang sempat menjadi trending topik. Dan 1 minggu lagi kami akan kembali tentunya mengulas berita yang bukan berita biasa, tapi berita yang luar biasa. Berita yang banyak viewernya,
berita yang menjadi topik trending. Oke, akhirnya saya Lela Rahmat dan rekan saya Dimartriyu pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.